Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. Watchman Nee terkenal dengan sebutan sang penjaga umat yang setia sampai akhir. Misionaris yang lahir pada tanggal 4 November 1903 di Tiongkok ini memiliki kisah dalam mempertahankan keyakinannya di dalam Tuhan yang sangat luar biasa. Di tengah kondisi Tiongkok kala itu bergejolak akan komunisme, ia tetap teguh mewartakan Injil ke tanah air tercintanya. Di tahun 1925, tahun titik balik pertobatannya, ia mulai aktif mengabarkan Injil dan mengubah namanya menjadi Nio Tio Seng yang dalam literatur barat disebut sebagai Watchman Nee. Nee si penjaga atau Nee si pelindung. Ia memposisikan dirinya sebagai penjaga atau pelindung umat Tuhan. Dan baginya seorang penjaga atau pelindung adalah seseorang yang harus rajin berdoa. Ketika ia masih belajar teologi, ia pernah mencatat dalam buku hariannya, "Segera saya mulai memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan saya. Saya membuat daftar 70 teman untuk didoakan setiap hari. Beberapa hari saya bahkan berdoa untuk mereka setiap jam, bahkan di kelas. Ketika kesempatan datang, saya akan mencoba untuk membujuk mereka agar percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kasih karunia Tuhan, saya terus berdoa setiap hari. Dan setelah beberapa bulan, semua kecuali 1 dari 70 orang diselamatkan." Pada tahun pertama pelayanannya, keadaan ekonomi Tiongkok saat itu sangat buruk. Seringkali dia hanya makan sepotong roti kecil dalam sehari, bahkan sering dikucilkan dan difitnah karena pendiriannya yang teguh akan kebenaran Injil. Meskipun demikian, imannya tetap teguh. Watchman Nee sadar akan harga yang harus dibayarnya dalam panggilan hidup dari Kristus. Dia bertekad untuk terus memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja lokal yang memiliki pemahaman yang benar terhadap Injil. Suatu saat dokter memvonis hidupnya hanya bertahan 6 bulan karena menderita sakit TBC yang sangat parah. Namun ia terus berkarya bagi Tuhan. Ia berhasil menyelesaikan bukunya berjudul Manusia Rohani. Penyakitnya kian bertambah parah seiring dengan waktu, tetapi muncul firman di dalam pikirannya dalam 2 Korintus 1 ayat 24. "Dengan iman kamu berdiri teguh." Dan Markus 9 ayat 23, "Tidak ada yang mustahil bagi Allah." Dia lalu bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan. Pada setiap langkahnya dia berseru, "Berjalan dengan iman, berjalan dengan iman." Dan dalam perjalanan itulah Tuhan menyembuhkannya. Penyakit TBC-nya lenyap begitu saja. Pelayanannya pun semakin dipakai oleh Tuhan. Bahkan kesaksian kesembuhannya turut membangkitkan iman umat Tuhan. Tahun 1934, ia bersama istrinya harus pergi menuju Hong Kong sebab tentara Jepang sudah mulai menduduki Tiongkok kala itu. Hingga di tahun 1949 menjadi awal komunisme berkuasa di Tiongkok dan terbitlah Christian Manifesto for the Protestant Church, sebuah dokumen negara yang berisi prinsip-prinsip gerakan kekristenan baru yang utamanya menetapkan bahwa gereja Tiongkok terikat peraturan komunisme. Hal ini semakin menyulitkan langkah kaki para misionaris untuk mengabarkan Injil di Tiongkok. Namun Watchman Nee tetap bersikukuh untuk kembali ke dataran Tiongkok dan berkata, "Saya harus kembali ke dataran Tiongkok untuk membina orang-orang percaya dan berdiri bersama mereka menjadi saksi Allah. Jika seorang ibu mengetahui rumahnya sedang terbakar dan dia sendiri berada di luar rumah sedang mencuci pakaian, apakah yang akan dilakukannya? Walau dia sadar akan bahaya, bukankah dia akan menerobos api untuk masuk ke dalam rumah? Walaupun saya tahu bahwa kepulanganku sangatlah berbahaya, aku tahu masih banyak saudara-saudaraku di sana. Bagaimana aku sanggup meninggalkan rumahku?" Akhirnya Watchman Nee sungguh kembali ke Tiongkok, lalu ditahan oleh penguasa komunis pada tahun 1952 karena pengakuan imannya kepada Kristus serta kepemimpinannya dalam gereja lokal yang dianggap tidak sejalan dengan paham komunisme. Dia diadili dengan tuduhan palsu dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Hingga di tahun 1972, Watchman Nee menyelesaikan masa hukumannya. Tetapi penahanannya masih ditambah 5 tahun lagi oleh putusan yang tak adil.
Namun pada tanggal 1 Juni 1972, Watchmeni meninggal karena sakit jantung dan siksaan yang dideritanya dalam sel penjara. Selama pelayanan Watchmeni, diperkirakan lebih dari 400 gereja lokal didirikan, termasuk 30 gereja lokal di Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia. Hingga hari ini, Tuhan terus berkarya melalui gereja-gereja tersebut. Baginya, aniaya, penyakit, dan penderitaan tidaklah sebanding dengan cintanya akan Tuhan. Bagi Watchmeni, melayani Tuhan dan sesama adalah suatu kehormatan yang tiada taranya. Pastor Stephen, apa yang menjadi persepsi Pastor Stephen ketika mendengar kisah Watchmeni? Bagi saya, seorang Watchmeni dari kisah yang tadi dibacakan adalah gambaran dari seseorang yang memang harusnya berfungsi sebagai seorang hamba Tuhan, yang rela berkorban untuk jemaat yang Tuhan percayakan. Amin. Dan sekaligus rela untuk berkorban bagi perluasan kerajaan sorga. Sama sekali tidak berpikir tentang kepentingan sendiri, tetapi seluruh hidupnya dia dedikasikan hanya untuk kepentingan kerajaan sorga. Begitulah seharusnya seorang hamba Tuhan, Pastor. Yes. Sampai sejauh ini saya mendapati, suka tidak suka, kalau kita memperhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan, mulai dari zaman para rasul, rasul-rasul anak domba, sampai kemudian kehidupan dari hamba-hamba Tuhan yang hidup di era-era abad pertengahan dan ya di zaman sekarang kita ini. Kita mendapati yang namanya pengorbanan, yang namanya penderitaan selalu menjadi bagian dari kehidupan hamba-hamba Tuhan. Walaupun memang pada kenyataannya kita seringkali mendapati di hari-hari terakhir ini para hamba Tuhan, para pendeta ini sudah semakin jauh dari penderitaan. Khotbah salib semakin jarang diperdengarkan. Para hamba-hamba Tuhan lebih suka mengidentifikasi diri mereka bukan sebagai seorang hamba yang rela menderita demi untuk memenuhi atau menyelesaikan tugas dari majikannya, tapi lebih suka menyesuaikan diri atau menyamakan diri dengan selebriti rohani. Iya. Ya, saya tahu yang namanya benih itu memang memiliki fase dan stage yang berbeda. Saya percaya berbicara tentang prinsip kerajaan sorga di era para rasul, ya, ini seperti hanya menjadi sebuah ide, hanya menjadi seperti sebuah wacana, menjadi sebuah ideologi yang belum jelas gambar pastinya. Karena pada waktu itu orang-orang percaya memang hidup dalam keadaan sangat menderita, dikejar-kejar, dianggap sebagai musuh negara, dan sebagainya. Jadi mereka terus mengalami banyak penganiayaan dan penganiayaan yang sangat sadis sekali. Belum lagi kemudian ketika mungkin dunia memasuki era Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu seluruh dunia memang kondisi kehidupan sangat buruk sekali. Jadi pelayanan pun harus dijalankan dengan sebuah moto pengorbanan sepenuhnya. Tapi ketika dunia menjadi semakin bertambah makmur dan ada banyak jemaat juga mulai diberkati Tuhan, tapi bukan berarti ketika semuanya menjadi bertambah makmur kita jadi kehilangan rasa atau kerelaan untuk berkorban dan untuk menderita. Itu seperti nyawa dari suatu hamba Tuhan itu sendiri ya, Pastor? Saya mendapati kekristenan itu bertumbuhnya ini berdasarkan pengorbanan dan salib. Suka tidak suka. Identiknya sudah seperti itu. Dengan penderitaan. Walaupun mungkin kalau kita mencoba untuk menyatukan, istilahnya apa, membandingkan antara penderitaan di masa lalu dengan penderitaan yang harus kita rela hadapi di masa kini, bentuknya akan berbeda. Tapi yang menarik, kalau kita memperhatikan ya dari cikal bakal pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya, kenapa sih kok Tuhan nggak mau menampakkan diri kepada Pilatus? Kenapa Yesus tidak mau menampakkan diri kepada imam-imam ahli Taurat,
kepala-kepala orang Farisi yang pada waktu itu mengadili dia. Iya, karena kalau dia menampakkan diri sebenarnya kasus sudah kasus ya selesai. betul. Belum lagi sepertinya tidak ada klarifikasi apapun dari pihak Yesus sendiri ataupun murid-murid ketika kemudian para imam-imam dan ahli Taurat itu memberikan sejumlah uang kepada para tentara Roma yang waktu itu menjaga kubur Yesus. Dan pada waktu momen malaikat Tuhan datang dan kemudian Yesus bangkit. Ini mereka semua menjadi saksi mata nih. Tapi ketika dikasih uang, mereka menyebarkan kabar bohong, memberitahu bahwa murid-murid telah mencuri mayat Yesus. Kok tidak ada klarifikasi apapun? Kan ini sebetulnya akan mempersulit, membahayakan lagi murid-muridnya ya Pastor. Dan membuat para murid tetap ada dalam kondisi terpojok. Nah, tapi saya mendapati Yesus justru menyatakan diri kepada murid-muridnya dalam ruangan tertutup, dalam keadaan mereka lagi sendirian. Dan baru pada waktu Yesus mau naik terangkat ke sorga, ada 500 pasang mata yang Alkitab tuliskan melihat prosesi Yesus diangkat naik ke sorga oleh Bapa. Tapi pertanyaannya balik lagi, kenapa kok Tuhan tidak mau melakukan itu kepada orang-orang luar? Kenapa Tuhan justru menyuruh kita? Yang notabene-nya kalau kita berbicara tentang Yesus sudah bangkit, ya semua orang bisa bilang, ya karena kamu kan pengikutnya Yesus, tentu saja. Tapi kalau ini orang-orang yang selama ini menjadi oposisi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Yesus datang dalam hidup mereka. Nih, lu bilang gua mati kan? Nih aku bangkit kembali. Kan selesai sudah. Tapi saya mendapati justru disitulah wujud kehormatan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan kita mulai diperlengkapi dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi kebangkitan Kristus, maka dunia mau tidak mau harus bisa, apa istilahnya, mengambil sebuah keputusan tegas. Mau percaya atau mau membenci. Mau menerima sepenuhnya atau menolak mati-matian. Jadi ya suka tidak suka memang kita selalu identik dengan mengalami aniaya, mengalami penderitaan, mengalami adanya oposisi dari dunia ini. Sehingga kalau kemudian ada gereja Tuhan yang karena sangat diberkati dengan luar biasa, pendetanya mulai jadi hidup hedonis, itu sangat apa ya, sangat kontradiktif dengan nature yang sebetulnya Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita. Jadi saya percaya bagaimanapun juga yang namanya orang Kristen, namanya hamba Tuhan, gereja Tuhan, pasti akan menghadapi adanya oposisi. Dan khususnya dari mereka yang memang membenci kebenaran. Itu tidak mungkin dihindari begitu ya Pastor? Tidak mungkin dihindari. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Akan selalu ada orang-orang tertentu yang iblis dalam hidupnya merasa terusik ketika kita datang membawa terang dan ketika kita datang membawa kebenaran. Iya. Lalu bagaimana Pastor? Misalkan kita sungguh-sungguh mengikuti jejak dari Watchman nih. Apakah kita akan mencapai juga kondisi seperti yang akhirnya Watchman ini alami? Atau ada cara lain Pastor? Agar tidak mengalami, ya bisa dikatakan kan ini siksaannya cukup berat, berlawanan dengan negara itu sendiri pada saat itu. Bagaimana sebenarnya cara Tuhan ingin bekerja pada akhir zaman ini Pastor? Saya percaya bahwa niat dan tujuan Tuhan lewat gerejanya itu tidak hanya sekedar membawa seseorang menjadi Kristen. Tapi Tuhan justru ingin membawa lewat gerejanya semua orang bisa mengalami dan menikmati serta berinteraksi secara langsung dengan realita kerajaan sorga. Dan itu sebabnya tentu saja kita akan menghadapi bentuk peperangan, bentuk aniaya yang otomatis berbeda. Ya, di setiap fase, di setiap zaman
Gereja Tuhan itu menghadapi jenis dan bentuk aniaya yang berbeda. Tapi terlepas dari bentuk dan wujud perbedaan aniaya yang ada, kita ini akan terus menghadapi beragam bentuk aniaya. Tapi ketika kita betul-betul fokus kepada apa yang menjadi tugas dan panggilan kita, yaitu menghadirkan realita kerajaan sorga, saya juga percaya Sang Raja itu tidak akan pernah berdiam diri. Dia pasti akan membela kita. Dia pasti akan menyertai kita. Dan terlepas dari apa yang menjadi bentuk aniaya yang harus kita hadapi, Tuhan pasti akan terus menyertai kita dan memampukan kita untuk selalu merealisasikan apa yang menjadi agenda Tuhan dan terus melangkah mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan. Jangan-jangan Pastor, tantangan dan aniaya yang sebenarnya datang ke gereja Tuhan akhir-akhir ini ya mungkin tawaran-tawaran kenikmatan hidup itu mungkin jangan-jangan ya Pastor. Betul. Saya mendapati di masa-masa ketika gereja istilahnya apa? Masih menjadi sebuah ide, menjadi sebuah wacana ketika membawa pesan tentang kerajaan sorga. Ini wujud aniayanya berbeda dibandingkan dengan ketika sekarang Tuhan mulai membawa gereja Tuhan naik ke level yang lebih tinggi. Bukan lagi ada di grassroots, tapi betul-betul mulai ada di level para pemimpin, bahkan para raja-raja. Saya mendapati tawaran kenikmatan dunia ini menjadi sebuah, pakai tanda kutip, ancaman tersendiri bagi gereja Tuhan, termasuk para pemimpin. Bagaimana kita bisa terus menjaga sikap hati kita supaya tidak terhanyut pada cinta akan dunia ini, tidak terhanyut pada cinta akan diri sendiri, tidak terhanyut pada cinta akan uang. Walaupun kesempatan untuk bisa bergelimang harta, kesempatan untuk menjadi orang yang terhormat, disegani, termasyur di mana-mana itu terbuka dengan sangat lebar. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tidak menjadi pribadi yang bisa pakai tanda kutip diperjualbelikan. Hanya gara-gara ada tawaran bantuan ini dan itu. Hanya gara-gara ada permintaan untuk menjabat posisi ini dan posisi itu. Lalu kemudian kita jadi mulai mengkompromikan dasar keyakinan dan tujuan utama yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita kerjakan sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai itu yang terjadi. Dan memang masing-masing individu ketika menghadapi tantangan dan aniayanya itu membutuhkan takaran anugerahnya sendiri-sendiri. Ketika harus dianiaya, dibawa masuk ke kerangkeng singa, dibawa masuk ke gelanggang pertandingan atau gelanggang pertandingan gladiator katakanlah, di mana orang-orang percaya dijadikan sebagai obor hidup atau bahkan dijadikan korban sembelihan di sana. Dan jadi makan singa ya. Jadi makanan singa itu butuh anugerah yang berbeda. Ketika kita kemudian ditawari beragam kekayaan, beragam ketenaran, posisi-posisi yang prestisius, itu butuh dimensi anugerah yang lain lagi. Tapi terlepas dari apapun dimensi tantangan yang harus kita hadapi, saya meyakini kalau hati kita ini terus kita jagai untuk mencintai Tuhan dan terus mengejar realita hadiratnya saja, saya yakin kita akan terus terjagai. Amin. Kita akan terus diberi kemampuan untuk betul-betul berfokus hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dan tidak terdistract. Tidak terdistract oleh kelaparan, tapi juga tidak terdistract oleh kekenyangan. Tidak terdistract oleh penderitaan, tapi juga tidak terdistract oleh kekayaan. Amin. Tidak terdistract oleh berbagai macam aniaya, tapi juga tidak akan terdistract dengan berbagai sanjungan dan puji-pujian. Amin. Iya. Watchman ini, Pastor, dikenal orang sebagai pribadi yang sangat mencintai Tuhan dan pendoa. Bahkan beliau mendoakan satu persatu teman-temannya dan semuanya mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ada benang merah, Pastor, antara tokoh kegerakan satu dengan yang lain. Semua ini mirip-mirip sebagai pendoa. Pastor. Nah, yang saya mau tanyakan, Pastor,
mendoakan seseorang yang memang kita kasihi, terkadang itu kan butuh waktu, Pastor. Nah, di sini, Pastor, yang seringkali sulit karena kadang butuh waktu yang panjang, Pastor. Nah, bagaimana ketekunan kita di sana agar mereka bisa ngalamin Tuhan seperti yang Wetsmeni miliki? Setelah informasi berikut ini, ya, Pastor. Kehidupan orang percaya atau kekristenan adalah suatu perjalanan iman yang memiliki tujuan pasti, bukan sekedar jalan-jalan rohani yang tidak ada arah tujuannya. Sebab Tuhan telah menetapkan destiny ilahi bagi gerejanya, yakni memanifestasikan kesatuan pelayanan tubuh Kristus untuk memulihkan segala sesuatu dan mempersiapkan kedatangan Kristus, Sang Raja yang akan memerintah dan mengembalakan bangsa-bangsa bersama gerejanya yang adalah tubuh Kristus. Melalui buku Perjalanan Mengembalakan Bangsa-Bangsa, perjalanan iman kita akan semakin diperlengkapi dan diteguhkan, sehingga kita tidak akan mudah diombang-ambingkan badai kehidupan, melainkan kekuatan iman kita makin bertambah kokoh, kuat, dan perkasa. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi trilogi message kerajaan tentang keberadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Setelah sebelumnya telah diterbitkan buku yang berjudul Pola Gereja Akhir Zaman dan Menuju Kepenuhan Kristus. Buku-buku ini akan menjadi patokan perjalanan iman orang percaya, di mana Tuhan akan membawa kita menggenapi rencananya seperti yang telah dinubuatkan dalam kitab Wahyu 12. Inilah masa hari-hari yang penuh kuasa dan kemuliaan surgawi akan menyertai perjalanan gereja Tuhan menuju penggenapan rencananya. Ya, baik, Pastor. Wetsmeni terkenal dengan seorang pendoa. Dia mendoakan orang-orang sampai mereka itu mengalami keselamatan. Tekun, Pastor, bertahun-tahun. Nah, tapi kadang, Pastor, kalau kita mau mencontoh ini, kita keburu lelah dulu, Pastor. Karena ada orang-orang yang kita sudah doakan tidak berubah, didoakan lagi tidak berubah, bahkan bertambah parah, Pastor. Nah, bagaimana nyawa dari seorang pendoa Wetsmeni ini bisa kita miliki sehingga kita bisa melihat hasil doa yang sama seperti yang beliau lakukan, Pastor? Yesus sendiri juga pernah menegaskan bahwa kalau kita mau berdoa, khususnya kita mendoakan seseorang gitu, atau mendoakan anggota keluarga kita lah kurang lebihnya, kita harus siap untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam terjemahan yang lain dituliskan, terus berdoa dengan penuh semangat, tidak tawar hati. Karena memang seringkali kita sebagai salah satu dari antara anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu bersentuhan dengan kebenaran. Ketika kita melihat anggota keluarga kita yang lain yang masih di luar kebenaran, kan memang kita kepengennya cepet-cepet kita tarik, cepet-cepet kita pertemukan dengan kebenaran. Tapi permasalahannya, ya suka tidak suka kita harus akui, Tuhan itu nggak suka maksa. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk mencintai Dia. Walaupun dia raja segala raja, bahkan walaupun dia raja segala raja. Tapi Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk belajar mengikuti apa yang Dia inginkan. Semuanya harus terjadi karena orang yang bersangkutan menunjukkan kerelaan yang keluar dari hatinya. Itu persepsi doa yang harus kita miliki di awal. Harus siap bertekun. Harus siap untuk seperti pelari maraton, bukan sprinter. Nah, kalau sprinter cepet-cepetan hanya beberapa detik sudah selesai, kan begitu. Tapi yang namanya lari maraton, apalagi sekarang ada istilah ultra maraton. Lebih jauh lagi itu. Kalau maraton kan cuma sekitar 42 kilo. Kalau ultra maraton itu lebih dari 100 kilo. Wah, ini betul-betul dibutuhkan napas yang panjang, stamina yang tanpa habis-habisnya. Jadi dalam hal ini kita perlu belajar untuk mewarisi hati Tuhan. Dan saya percaya ketika hati yang mencintai Tuhan itu terus kita jagai dalam hidup kita, otomatis kasih Tuhan juga akan terus dilimpahkan dalam diri kita.
Iya. Nah, saat kasih Tuhan terus dilimpahkan dalam batin kita, saya yakin inilah yang akan menjadi apa istilahnya, baterai pendorong, tenaga ekstra yang membuat kita ketika mendoakan seseorang, menggumuli seseorang di dalam doa, walaupun harus dengan durasi yang panjang, kita akan bisa terus dengan tekun melakukannya. Iya. Dan ya, suka tidak suka, kita harus belajar mengakui bahwa kadangkala kita pun harus belajar rela melihat orang yang kita doakan ini. Ya, kita mendoakan seseorang karena kita mengasihi dia. Tapi kita juga harus rela mengizinkan, karena kehidupan orang yang tidak akurat tersebut, maka ada berbagai konsekuensi negatif yang datang dalam hidupnya. Nah, kadangkala kita itu nggak sampai hati. Kita kepengennya, aduh, jangan sampai kamu mengalami hal buruk, makanya aku doakan kamu cepat-cepat bertobat. Nah, disinilah kita harus belajar mengadopsi hati Tuhan, yang juga tidak pernah memaksa orang untuk bertobat. Jadi ketika akibat ketidakakuratan orang yang sedang kita doakan ini, dia mengalami banyak hal buruk, ya kita harus belajar untuk rela mengizinkan hal itu terjadi. Tapi terus berdoa agar lewat peristiwa buruk yang dia alami, tangan Tuhan jadi punya keleluasaan yang lebih lagi untuk bekerja dan mengkondisikan dirinya untuk membuka hati dan mulai menerima kebenaran. Nah, disinilah dibutuhkan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sedang mendoakan seseorang, betul-betul belajar put our confidence, put our trust in God. Mempercayakan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita, dan terlepas dari apapun situasi peristiwa buruk yang sedang menimpa hidupnya, ini adalah bagian dari skenario tangan Tuhan, yang pada ujungnya pasti akan membawa kebaikan bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi, yang sedang kita doakan. Ya. Itulah nafas panjang dari seorang pendoa itu ya. Nafas panjang yang kita harus miliki sebagai seseorang yang berdoa atau sedang mendoakan orang lain. Ya. Karena seringkali yang terjadi, setelah sekian waktu kita berdoa, kelihatannya belum ada perubahan, malah kadangkala getting worse. Malah tambah jengkelin, tambah kurang ajar, tambah bosok, tambah busuk, kayaknya tambah jauh, bonyok, tambah jauh dari Tuhan. Nah, ini kadangkala kita jadi tawar hati. Kadangkala kita jadi bertanya-tanya, Tuhan, kamu tuh dengerin doaku apa enggak sih? Kok jawabannya kayak gini? Sepertinya semakin jauh dari realita yang kita doakan. Tapi ya, terlepas dari apa dan bagaimana, setiap kali saya mendoakan seseorang dan sepertinya kondisinya tuh kok tambah buruk, saya selalu berusaha menguatkan hati saya. Ya, kalau saya tidak mendengar Roh Kudus ngomong apa-apa, ya saya harus mengingatkan diri saya sendiri deh dengan suara Roh Kudus yang pernah dia sampaikan di waktu lampau. Oh, itu salah satu cara pester ya untuk bisa, dan rasanya itu akan menolong sekali ya, daripada kan kadang kita menyalahin Tuhan, lalu nyalahin Tuhan, jadi kecewa sama Tuhan, tawar hati. Konyol, nanti kita sendiri yang harus didoakan. Malah kita jadi jauh dari Tuhan. Malah kitanya jadi jauh dari Tuhan. Ketularan dengan orang yang kita doakan. Jadi kalau saya tidak mendapatkan pernyataan roh ataupun suara Tuhan yang saya butuhkan saat ini, ya saya mencoba pakai suara Tuhan yang terakhir kali dia katakan kepada saya. Saya ingatkan diri saya dengan suara Tuhan itu. Sebelum datangnya fajar, akan selalu ada momen yang paling gelap dari kegelapan malam yang ada. Jadi ya oke Tuhan, berarti sebentar lagi fajar ya Tuhan ya. Karena ada momen paling gelapnya udah ada. Momen paling gelapnya ini mulai kelihatan ini. Masa ada yang lebih gelap lagi sih Tuhan? Tapi kalaupun ada yang lebih gelap lagi, nggak apa-apa, karena sebentar lagi fajar menyingsing gitu. Jadi dengan kita terus bisa menyemangati diri sendiri, kita terus memegang suara Tuhan yang pernah kita terima dan kita perkatakan,
untuk membuat iman kita itu tidak jadi kendor. Pengharapan kita tetap menyala-nyala. Dan doa kita tetap kita naikkan dengan penuh semangat. Saya percaya seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Kisah ketika Yesus memberi perumpamaan, ada seorang janda yang meminta haknya dibela oleh seorang hakim yang tidak adil. Iya. Yesus memberi penegasan, kalau hakim yang tidak adil itu saja, karena melihat ketekunan dari si janda, berkata, okelah, aku bela dia, daripada nanti dia mengganggu hidupku terus, atau bahkan menyerang aku, lebih baik aku membela dia. Yesus memberi penegasan tentang respon dari Bapa di sorga. Dia berkata, apalagi Bapamu yang di sorga, bukankah dia pasti akan segera membenarkan orang-orangnya yang berseru-seru kepada dia. Tidak berlambat-lambat. Ya, kadang-kala kita merasa, Tuhan, Tuhan, lambat banget sih Engkau bekerja. Itu karena kita udah nggak betah. Kita pengennya segera selesai dengan doa yang satu ini. Nah, sikap hati itu yang harus kita benahi. Yakinkan diri kita bahwa walaupun kelihatannya Tuhan lambat dalam bekerja, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, amin, amin, amin. Itulah mentalitas pendoa ultra maraton. Asik. Suka tidak suka. Kadangkala kita mendapati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini justru orang-orang yang sepertinya paling lambat menerima realita jawaban doa. Iya. Orang-orang jauh, orang-orang yang malah cepat sekali. Tapi saya ingat, ya ada satu kisah tentang seorang bapak gereja yang namanya kebetulan diadopsi oleh ayah saya, diberikan kepada saya, Agustinus, Saint Augustine. Sebelum dia bertobat dan kemudian memberi diri dalam pelayanan dan pada akhirnya dipakai Tuhan luar biasa menjadi salah satu bapak gereja yang selama masa pelayanannya betul-betul melahirkan sebuah institusi pendidikan apologet istilahnya. Jadi kisahnya ini, Saint Augustine ini dipakai Tuhan untuk mendidik banyak anak-anak muda bisa membela atau mempertanggungjawabkan imannya di saat semua orang pada waktu itu menyerang kekristenan. Nah, tapi ketika saya membaca kisah hidupnya, saya mendapati, wah ternyata Saint Augustine ini dulu bekas pencoleng, bekas preman pasar istilahnya seperti itu. Hidupnya sembarangan, sesuka-sukanya sendiri, berkubang dalam dosa. Tapi ibunya itu menjadi seseorang yang dengan tekun tiap hari berdoa untuk anaknya. Walaupun hidup anaknya semakin bobrok, semakin rusak, tapi dia menganggap itu hanyalah fakta lahiriah yang sedang dia lihat. Jadi mata hati dari ibu Saint Augustine ini tidak tergoda untuk terdistract dengan hal-hal lahiriah yang ada. Tapi mata hatinya terus tertuju kepada Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan anaknya. Saya jadi kemudian teringat juga ada sebuah ayat firman yang menulis, hati raja-raja itu seperti batang air yang ada di tangan Tuhan, yang dialirkan kemanapun Tuhan inginkan. Jadi kalau misalkan si A, si B, si C yang sedang kita doakan, hidupnya makin hari kok malah justru makin memburuk. Satu hal yang saya berusaha untuk bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidup saya adalah bagaimanapun juga itu pasti seizin Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak izinkan nggak mungkin ada yang terjadi. Wong Alkitab bilang satu rambut kita pun tidak akan jatuh atas tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau sampai ini orang-orang yang kita doakan kondisinya lebih memburuk, ya saya harus belajar berkata, ya sudah, wong itu izin Tuhan. Atas sepersetujuan Tuhan. Karena terlepas dari apapun juga, kan dia sebagai pemegang kedaulatan yang terakhir. Kalau dia mau membuat seekor keledai bisa bicara dengan bahasa manusia, dia bisa lakukan itu. Ya. Jadi kalau Tuhan mau pakai seekor jangkrik katakanlah,
Untuk bicara. Untuk bicara dan menegur. Ini orang yang sedang kita doakan, dengan mudah Tuhan akan lakukan. Tapi kalau Tuhan tidak melakukan hal itu, malah mengizinkan hidupnya tambah busuk, tambah buruk, tambah bobrok, ya saya anggap ada satu hal dari rancangan dan rencana Tuhan di masa depan untuk orang itu yang kita belum tahu. Begitulah cara saya membangun dasar keyakinan saya. Sehingga saya akan terus doa dengan penuh semangat. Bukan doa dengan stres dan bersungut-sungut ya. Bukan doa dengan stres, bersungut-sungut, dengan hati yang sebel. Karena melihat nih orang kok tambah begajul, tambah jadi wah nggak karu-karuan. No. Kita bisa tetap berdoa dengan penuh kasih, dengan penuh semangat, penuh keantusiasan, menyadari apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Ini semua adalah bekal, modal, salah satu bagian dari investasi ilahi yang terus Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang bersangkutan, bagi semua orang lain yang berinteraksi dengan hidupnya di masa yang akan datang, dan yang pasti Tuhan tidak akan pernah mau rugi. Semua yang kita doakan ini adalah sebuah investasi rohani bagi kepentingan kerajaan sorga. Dan otomatis dengan sendirinya Tuhan pun tidak pernah mau rugi dengan apa yang sudah Dia investasikan lewat hidup kita melalui doa-doa kita. Dan sama seperti ibu dari Saint Augustine yang tadi saya ceritakan, sampai hari kematian sang ibu, Saint Augustine belum bertobat. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Doa-doa yang dinaikkan tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Mungkin sengaja itu diakumulasi dulu tuh sama Tuhan. Kayak dikumpulin begitu ya. Dikumpulin dulu supaya begitu blek masuk dalam hidup si Augustine ini betul-betul merubah dia 180 derajat. Dari penjahat, dari orang yang hidupnya bobrok rusak, jadi betul-betul berdaya guna buat kerajaan sorga dan memperluas pengaruh sorga secara nyata. Karena itu saya mau berdoa buat saudara. Saya ingin tegaskan, kalau ada dari antara saudara yang sekarang sedang terus berdoa bagi orang-orang yang saudara kasihi, atau mungkin bagi anggota keluargamu, mungkin bagi suami, atau mungkin bahkan buat istri, mertua, menantu, anak, cucu, siapapun yang saudara sedang doakan, dan sepertinya kondisinya semakin memburuk, jangan pernah tawar hati. Jangan pernah kecil hati. Terus doa semakin bertalu-talu. Terus berdoa semakin penuh keantusiasan. Karena engkau menyadari bahwa setiap doa yang kita naikkan itu ditampung di dalam bejana Tuhan. Dan akan tiba waktunya ketika doa-doa yang kita naikkan dipandang Tuhan cukup. Pada saat itulah akan dicurahkan. Dan kita akan melihat orang-orang yang kita doakan tidak akan pernah bisa menolak, tidak akan pernah bisa menghindar, tidak akan pernah bisa luput dari menggenapi rencana dan rancangan Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah tangan kuasa Tuhan kembali menyegarkan hatimu. Biarlah kuasa Roh Kudus kembali memberi pengharapan baru dalam hidupmu. Sehingga engkau betul-betul alami roh doa yang terus ada dalam dirimu ini akan berkobar lebih lagi. Di dalam nama Yesus, aku kobarkan kembali roh doa dalam dirimu. Sehingga semangatmu berdoa untuk orang-orang lain tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah pupus. Sebaliknya, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dahsyat. Dan lewat doa-doamu, saya percaya kuasa dan realita tangan Tuhan akan berlaku, akan terjadi secara nyata dalam hidup orang-orang yang kita doakan. Lewat doa-doamu, kerajaan sorga diperluas. Lewat doa-doamu, sejarah kehidupan orang-orang yang kau doakan itu akan diubahkan Tuhan secara drastis dan dramatis. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Iya, jadi pemirsa bisa terus tulis saja daftar list nama-nama siapa saja yang pemirsa ingin doakan, dan teruslah berdoa seperti pendoa ultra maraton. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen, saya ada satu pertanyaan terakhir. Pastor memasuki fase terakhir dari frekuensi sorga, tapi nanti
Tapi saya ajukan dulu, Pastor. Watchman ini, Pastor, tidak terlepas dari spirit nasionalisme. Sangat mencintai bangsanya, sangat mencintai daerah dia berada, dan dia rindu China bisa mengalami perubahan, mengalami Tuhan. Nah, apakah seorang tokoh kegerakan tidak bisa terlepas dari spirit nasionalisme? Nanti ya, Pastor, setelah informasi berikut ini. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Iya, baik Pastor Stephen. Watchman ini tidak hanya dikenal sebagai pendoa, tapi juga orang yang mencintai Tuhan dan juga sangat mencintai bangsanya. Ibarat kata dia memiliki spirit nasionalisme yang sangat kuat. Nah, padahal kondisinya, Pastor, saat itu Cina memiliki paham komunisme. Yang kalau dia yang sangat menentang Injil. Nah, bagaimana spirit nasionalisme dari Watchman ini bisa diterapkan, dan kita tahu hasilnya, Pastor, aniaya. Nah, kalau kita bawa ke zaman kita sekarang, Pastor, dengan kondisi bangsa kita sekarang yang memang ideologinya Pancasila. Nah, nasionalisme seperti apa yang harus dimiliki oleh orang percaya untuk bisa membangun negara kita bersama? Pertama mungkin saya harus memberi penegasan bahwa ketika Yesus berbicara tentang konsep dan ide gereja, dia itu mengutip atau mengadopsi prinsip-prinsip yang sifatnya politis atau pemerintahan. Gereja sama sekali nggak ada kaitannya dengan keagamaan. Makanya ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia sebut para murid itu dengan sebutan apostolos. Sebuah sebutan yang sebetulnya menggambarkan pejabat kerajaan yang ada pada masa itu. Ketika Yesus bicara tentang gereja, sama. Istilah yang Yesus pakai adalah eklesia. Ini sebuah lembaga pemerintahan. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan aspek kerohanian. Lalu ketika kita baca juga di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan memberi perintah kemana orang-orang Israel yang pada waktu itu dibuang ke pembuangan karena pada masa itu raja-raja yang memerintah di kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel hidup di dalam penyembahan berhala. Jadi seperti yang Tuhan sudah pernah sampaikan kepada orang-orang Israel di zaman Musa, ketika orang-orang Israel pada masa itu hidupnya penuh dengan dosa dan penyembahan berhala, terpaksa Tuhan harus menyerakkan mereka. Walaupun dengan sebuah janji, sebagai umat pilihan Tuhan akan kumpulkan kembali. Nah, hanya memang karena orang-orang Israel menolak apa yang menjadi agenda Tuhan, maka wujud Tuhan memulihkan sebuah bangsa yang terpilih. Ini bukan lagi dalam wujud lahiriah, tapi dalam wujud rohani, yaitu orang-orang percaya, kaum ciptaan baru, gereja Tuhan. Tapi yang menarik, Tuhan memberi perintah lewat Yeremia supaya kemanapun mereka dibuang, mereka itu mengusahakan kesejahteraan di daerah di mana mereka ada. Dan dari sini kita bisa mendapati konsep yang jelas tentang gereja Tuhan. Gereja itu ditetapkan sebagai eklesia, menjadi lembaga kenegaraan. Negara kerajaan sorga di atas muka bumi ini di satu daerah tertentu, memang dengan tujuan untuk memastikan di daerah tersebut realitas sorga menjadi nyata. Nah, itu menjadi sebuah wujud aplikasi cinta akan negeri, cinta akan bangsa di mana kita berada.
Kita bersyukur dengan dasar negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang luar biasa. Kalau menurut saya ini adalah salah satu wujud manifestasi dari realita sorga di atas muka bumi ini. Wow, yes. Karena kerajaan sorga bisa dinikmati oleh semua orang. Alkitab menuliskan pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku bukan atas orang Kristen saja, tapi atas semua orang. Dan pencurahan roh yang Bapa lakukan atas semua orang percaya tersebut, tujuannya adalah membuat semua orang mampu atau diberi kemampuan berinteraksi dengan realitas sorga. Jadi kerajaan sorga hadir bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk Bhinneka Tunggal Ika. Haleluya. Semua orang yang mau menjadi satu untuk menikmati realitas sorga tanpa otak-atik you Kristen atau bukan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan sudah berperkara kepada Bapak pendiri bangsa dahulu, dalam menyusun dasar negara kita, ya Pastor. Jadi jangan diotak-atik, jangan dirubah-rubah lagi. Ini sudah paten, ini sudah agenda sorga. Mari kita wujudkan. Ya, jangan sampai kemudian kita berpikir, kita ganti haluan aja deh. Jangan, ini kita sudah di track yang benar. Ganti-ganti malah tersesat lagi nanti. Ya, jadi dalam hal ini adalah sebuah keharusan untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jemaat, sebagai satu institusi rohani gereja Tuhan, kita harus belajar betul-betul menangkap apa sih yang menjadi kerinduan, agenda dari kerajaan sorga. Yang jelas, agenda sorga bukan mengkristenkan sebuah bangsa. Enggak. Agenda sorga adalah menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang datang dari pekerjaan Roh Kudus, dan memastikan keadilan bagi masyarakat luas, keadilan sosial bagi semua orang. Itu akan betul-betul dinikmati. Ada kasih, ada kesetiaan yang sangat nyata di antara semua orang di negeri di mana gereja Tuhan itu berada. Dan saya yakin itulah yang menjadi tugas utama yang gereja Tuhan harus realisasikan. Bagaimana kita mempraktekkan prinsip ucapan syukur. Gimana kita mempraktekkan prinsip deklarasi tanpa harus diembel-embeli pakai ayat-ayat Alkitab. Tapi semua orang kita ajar. Ini adalah bagian dari firman hidup kekal yang seharusnya kita tawarkan kepada semua mereka yang berinteraksi dengan kita. Sehingga realita kerajaan sorga menjadi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Itulah wujud cinta bangsa yang juga dimiliki oleh Watchmeni, ya Pastor. Dia praktekkan dalam hidup sehari-hari dan kehidupan berbangsa. Bahkan rela berkorban. Itu ilahi, ya Pastor, ya. Oh yes. Yesus sendiri kan berkorban untuk kita. Betul. Mati di kayu salib. Bukan pada waktu kita nangis-nangis mau bertobat. Tapi justru di saat kita masih hidup di dalam dosa, Yesus sudah rela mati buat setiap kita. Dan saya percaya ketika kasih Kristus meliputi kehidupan setiap kita, maka hidupmu juga akan memanifestasikan apa yang Kristus sudah contoh dan teladankan lewat kehidupannya saat ada di atas muka bumi ini. Saya berdoa sebagaimana Yesus Kristus datang untuk membawa manifestasi kerajaan sorga di atas muka bumi ini, Tuhan pun akan pakai hidupmu untuk memanifestasikan kerajaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara masih rindu untuk belajar dan mencoba memahami secara lebih mendalam tentang manifestasi realita kerajaan sorga, saudara bisa mencoba menghubungi kantor ministry saya, ada nomornya, ya Bapak Ibu nanti bisa hubungi nomor yang ada, dan pastikan kita bisa memahami apa yang menjadi agenda Tuhan ketika Dia memberi perintah, beritakanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Dan lewat hidupmu, realitas sorga menjadi nyata di atas muka bumi ini. Dan saya berdoa, sebagaimana Tuhan pakai saya, Tuhan pakai Pak Gideon, Tuhan pakai jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan pakai saudara dengan luar biasa. Maju terus, kita jumpa kembali di Frekuensi Sorga episode yang akan datang. God bless you, I love you. Baik pemirsa, be accurate and stay connected.